Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Alia Meisafana, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga kita diberikan nikmat kesehatan. Pernah nggak sih kita sebagai manusia kalau ingin melakukan suatu pekerjaan atau punya tujuan yang ingin kita capai, rasanya berat sekali untuk memulai suatu pekerjaan tersebut. Bisa jadi nih, kamu udah janji ke diri kamu sendiri bahwa akan melakukannya hari ini. Tapi setelah kamu pikir-pikir, mending dilakukan besok aja deh. Dan sayangnya setelah keesokan harinya, kamu berpikir, lusa aja deh. Dan pada saat lusa, kamu bilang, awal bulan aja deh biar lebih enak. Nah, dan sampai pada akhirnya pekerjaan itu nggak kamu lakuin. Nah, pastinya banyak sekali dari kita yang mengalami permasalahan seperti itu. Bahkan saya sendiri juga mengalami permasalahan yang sama sekarang. Nggak jarang, kita semua sering menunda-nunda pekerjaan. Yang sebenarnya pekerjaan itu penting buat hidup kita. Atau biasanya kita sering melakukan pekerjaan di akhir tenggang waktu yang diberi. Atau biasanya kita sebut dengan mepet deadline. Jadinya seperti ditunda-tunda terus, entah itu nunda olahraga, nunda belajar, nunda pekerjaan, nunda mengerjakan tugas, dan banyak hal-hal lain yang kamu tunda. Padahal perilaku tersebut tidak baik kalau kita lakukan terus-menerus. Pada akhirnya kemungkinan dapat menyebabkan hasil pekerjaanmu yang tidak maksimal. Nah, maka dari itu kita harus membangun kebiasaan-kebiasaan untuk melawan rasa malas dan menunda pekerjaan. Hal pertama yang harus kita lakukan yaitu dengan membangun kebiasaan-kebiasaan dengan pemikiran lupakan tujuan, usahakan bangun sistem. Hal ini menekankan bahwa tujuan dan sistem merupakan dua hal yang berbeda. Nah, tujuan adalah hasil yang ingin kita capai. Sedangkan sistem adalah proses yang mengarah pada hasil tersebut. Maka dari itu, kita fokus membangun sistem yang membawa kita lebih dekat dengan tujuan yang kita inginkan. Selanjutnya, ada cara-cara jitu untuk membangun kebiasaan. Menurut James Clear, yang terdapat di dalam bukunya, terdapat 4 cara jitu untuk membangun kebiasaan-kebiasaan yang baik. Yang pertama yaitu buat hal tersebut jadi lebih jelas. Nah, jadi setiap tindakan itu dapat dipengaruhi oleh rangsangan tertentu. Misalnya, kamu ingin punya kebiasaan untuk membaca buku. Kalau kamu simpan buku itu di dalam lemari dan jauh dari pandangan, pasti nggak akan kamu baca buku itu. Tapi, kalau kamu letakkan buku itu di tempat yang gampang kelihatan dan atau misalnya di atas meja belajarmu, nah pasti kamu lebih akan diingatkan untuk sering membaca buku. Yang kedua yaitu buat hal tersebut menarik. Biasanya semakin menarik suatu hal, maka makin besar kemungkinan kamu akan mengadopsinya sebagai kebiasaan. Salah satu caranya yaitu dengan menggabungkan suatu godaan di mana kamu menggabungkan satu tindakan yang kamu sukai dengan satu tindakan yang harus kamu lakukan tetapi tidak kamu sukai. Misalnya, kamu ingin punya kebiasaan untuk lari di pagi hari. Nah, kamu bisa bilang ke dirimu sendiri bahwa sehabis lari pagi, aku akan menonton film kesukaanku. Dengan begitu, kamu akan jadi lebih semangat dalam mengerjakan suatu hal. Yang ketiga, yaitu dibuat mudah. Nah, jadi teman-teman, kita sebagai manusia termotivasi untuk melakukan sesuatu hal yang mudah.
Semakin banyak terkurasnya energi, maka semakin malas juga untuk kita mengerjakan hal tersebut. Yang keempat, kita harus membuat hal yang memuaskan. Misalnya, produsen pasta gigi melihat permintaan naik ketika mereka menambahkan mint ke dalam produk mereka. Dengan rasa mint yang segar yang memuaskan orang lain, membuat orang lain menikmati tindakan menyikat gigi. Nah, jadi itu hal-hal yang harus kita lakukan untuk melawan rasa malas dan menunda-nunda pekerjaan. Semoga kita dapat menerapkan hal tersebut sama-sama dengan baik. Perlu kalian ketahui bahwa menunda-nunda suatu pekerjaan hanya akan menumpukan beban di kemudian hari, mengurangi produktivitas, dan bisa membuat hasil pekerjaan yang kurang optimal. Lebih baik segera lakukan walaupun dimulai dari langkah kecil. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.